mempromosi keadilan melalui perubahan dalam kebijakan sistem, struktur, sikap, dan tindakan, mobilisasi warga negara, dan pendidikan mengenai hak-hak manusia dan hak-hak anak. Apa itu Citizen Voice Action? Citizen Voice and Action atau CVA atau suara dan aksi warga negara adalah suatu pendekatan advokasi yang bertujuan untuk mengupayakan perubahan di masyarakat yang mentransformasi dialog antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang berdampak bagi kehidupan anak-anak dan keluarga sehari-hari. Sinergi Project mengimplementasikan CPA untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal manajemen risiko bencana. Kelompok perempuan dampingan Sinergi Project mengimplementasikan CPA untuk pengurangan risiko bencana di level desa dan kelurahan. Sementara, kelompok pemuda dampingan Sinergi Project mengimplementasikan CVA untuk mendorong implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB atau yang biasa dikenal dengan Sekolah Aman. CVA memiliki tahapan di antaranya memampukan keterlibatan warga, yaitu memahami kebijakan publik, menyiapkan materi dan sumber daya lokal, pendidikan dan mobilisasi warga negara, membangun jaringan dan koalisi, menetapkan relasi dan hubungan. Selanjutnya, keterlibatan melalui pertemuan masyarakat dan penyedia layanan, yaitu pertemuan awal, pemantauan standar, dan kartu penilaian. Kemudian meningkatkan pelayanan publik dan mempengaruhi kebijakan, yaitu melakukan rencana aksi, membangun jaringan dan koalisi, advokasi dan mempengaruhi, pertemuan tatap muka, dan dukungan pemantauan. Apa yang dilakukan dalam pertemuan awal? Kalian bisa mulai dengan pembagian tahapan-tahapan sederhana seperti tahapan pertama, perkenalan, tahapan kedua, penjelasan suara dan aksi warga negara, tahapan ketiga, penjelasan pertemuan masyarakat, tahapan keempat, penjelasan proses, waktu, tempat, dan sesi-sesi. Lakukan pendidikan warga. Pendidikan warga adalah pertemuan masyarakat yang difasilitasi oleh fasilitator CPA untuk membantu masyarakat selaku pengguna layanan publik dalam memahami standar layanan publik yang disasar. Standar pelayanan minimum atau SPM adalah layanan publik dapat tertuang dalam peraturan perundangan, petunjuk teknis, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya, Permendikbud RI Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Warga sekolah dapat melakukan pendidikan warga dengan mempelajari Permendikbud tentang SPAB, sehingga guru, orang tua, dan murid dapat memahami bahwa mereka memiliki hak untuk aman dari risiko bencana apabila warga sekolah memahami standar SPM, SPAB, dan dijalankan dengan baik di lingkungan sekolah. Tahap lanjutan, yaitu kartu penilaian dan pemantauan standar. Setiap pemantauan standar dilakukan untuk membandingkan antara standar pelayanan minimum layanan publik yang ditetapkan oleh penyedia layanan atau pemerintah dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Pada kartu penilaian, masyarakat menilai manfaat dari poin standar tersebut. Apakah sudah baik? Biasa saja atau bahkan kurang sesuai standar. Dari hasil pemantauan standar dan kartu penilaian, masyarakat dan penyedia layanan akan dapat melihat hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas layanan publik tersebut. Lakukan pertemuan tatap muka. Peserta pertemuan tatap muka adalah masyarakat pemberi layanan, pengguna layanan, pemerintah lokal, di mana layanan publik tersebut beroperasi, dan juga pejabat-pejabat lain yang berpengaruh dalam peningkatan kualitas layanan publik tersebut. Di tahapan ini, para fasilitator CPA memaparkan kembali proses CPA yang sudah dilakukan bersama dan mengajak seluruh peserta yang hadir untuk berkontribusi mengisi tabel rencana aksi sesuai perannya masing-masing. Dan di akhir, mereka menandatangani lembar berita acara sebagai bentuk komitmen untuk mengimplementasikan rencana aksi yang sudah disepakati bersama, meningkatkan pelayanan publik dan mempengaruhi kebijakan.
Pertemuan tatap muka bukanlah akhir dari upaya advokasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, tetapi memastikan setiap poin rencana aksi ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait merupakan hal yang sangat penting. Tindak lanjut rencana aksi seringkali memerlukan komitmen anggaran ataupun kebijakan dari pemerintah yang terkait. Maka, berjejaring dan membangun koalisi diperlukan untuk memastikan komitmen tersebut dijalankan. Tahapan advokasi dan mempengaruhi dilakukan melalui kegiatan audiensi dengan pemangku yang terkait, hearing dengan legislatif, dan sebagainya.